Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kebahagiaan itu sifatnya adalah kualitatif. Kesejahteraan itu kuantitatif. Orang dikatakan bahagia itu parameternya sangat tidak jelas karena relatif kepada personal masing-masing. Tetapi kesejahteraan pun demikian. Tidak menjamin orang yang mempunyai materi yang melimpah, mempunyai aset harta yang banyak, itu bisa menjadikan orang menjadi sejahtera secara personal. Karena kadang ketika keinginan lebih besar daripada kebutuhan, maka uang sebanyak apapun, aset harta sebesar apapun, itu tidak akan bisa mengejar keinginan-keinginan yang tentu nilainya lebih besar dari apa yang dimiliki. Contoh mudah, orang yang punya sepeda, kalau dia berupaya untuk menginginkan sepeda motor, tentu harus mengorbankan beberapa hal untuk bisa mewujudkannya. Maka kadang keluarga yang seperti ini gali lubang, tutup lubang. Kadang lubangnya tidak pernah tertutup, menggali terus sehingga terjerembab dalam proses hutang yang relatif banyak. Maka kadang kebahagiaan itu penting untuk bisa mengerem sebuah kepentingan. Karena apabila kita sudah merasa bahagia kalau dengan mungkin mengendarai motor pitung atau punya motor yang lama tapi masih bisa bermanfaat dan masih bisa digunakan untuk sarana kerja, mengapa harus pakai yang motor yang baru? Tetapi ada juga yang berpendapat, loh motor baru itu penting karena kecepatan dalam perjalanan, keselamatan dalam perjalanan itu sangat membutuhkan perhatian. Itulah namanya profesionalitas. Orang yang berpendirian seperti ini tidak salah karena juga akan mementingkan kualitas kerja. Orang juga bertanggung jawab kepada institusinya, bertanggung jawab kepada kelembagaan yang dinaunginya, sehingga tentu orang tidak semaunya sendiri atau semau gue. Sehingga dalam proses ini sinkron antara prinsip hidup dan idealisme itu harus disederhanakan betul. Seorang yang berkeluarga tentu juga harus disepakati. Kalau ini bisa, mengapa pakai yang itu? Nah, kadang-kadang idealismenya berbeda. Kalau kadang bapak atau suami itu menginginkan sesuatu yang lebih. Nah, kalau istrinya itu kadang ada rapat, ada perkumpulan mungkin PKK, mungkin Dharma Wanita atau ikatan-ikatan organisasi yang lain yang diikutinya, kadang kemewahan itu menjadi parameter. Sehingga inilah yang kadang-kadang harus kita pertimbangkan dengan baik. Maka kebahagiaan itu sudut pandangnya sangat luas dan harus dimengertikan. Mungkin hidupnya di rumah yang sederhana, di perumahan, atau jadi kontraktor setiap bulan kontrak atau setiap tahun kontrak. Kadang di kota-kota besar, itu di Jakarta atau di mana saja lah yang kita mungkin rumahnya RSSS, rumah sangat sempit sehingga selonjor saja susah. Lah ini kalau mereka hidupnya tenang, bahagia, ya enggak masalah. Berbeda mungkin orang yang punya villa, yang punya rumah yang mewah, rumah besar, tidak terawat, tapi banyak problem, banyak masalah. Mungkin istrinya diatur nggak mau, anaknya nggak nurut, dengan tetangga nggak kenal, dengan atasannya tidak diperhatikan, gaji sering terlambat meskipun banyak. Ini akan membahagiakan atau tidak? Tentu tergantung pada persepsi masing-masing. Tentu beda
dengan orang-orang yang punya target yang biasa. Mungkin dalam bahasa yang sederhana akan menyatakan bahwa yang terpenting adalah pemenuhan aspek kebutuhan dan menghindari sesuatu yang di atas kemampuan. Karena menyederhanakan kebutuhan itu akan membuat orang jadi tenang, akan membuat orang menjadi tidak kemerungsung dalam hidup, tidak ngongso. Dan yang paling penting adalah bagaimana kebahagiaan itu bisa dipenuhi tanpa harus mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Sehingga harus dihadirkan sebuah ranah kondisi bahwa hidup ini hanya mampir ngumbi. Hidup ini hanya sebentar. Yang sebentar itu tentu harus dimanfaatkan supaya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, yang tentrem. Rumah tangga yang tentrem itu bukan berarti rumah tangga yang tidak ada masalah. Ya rumah tangganya ada masalah, tetapi bisa diselesaikan dengan baik dan bijak. Semoga kebahagiaan dan kesejahteraan bisa diwujudkan dalam rumah tangga kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dan semoga acara ini sekali lagi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya menasihati diri saya sendiri dan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita rizki dan ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.